하나. 좋다. Di cerita sebelumnya, mereka telah berpura-pura berkencan, dan Kang Taemo diberi kado sepasang dua boneka oleh Shin Geum-hui. Sepertinya kedua insan manusia ini mulai ada rasa cinta. Dan inilah kelanjutan cerita A Business Proposal episode 4. Cerita berlanjut saat Shin Hari sedang di lift, dan tak sengaja ia berpapasan dengan Kang Taemo yang saat itu akan pergi rapat. Kang Taemo tak menyadari bahwa itu adalah Shin Geum-hui. Shin Hari tak sengaja menguping pembicaraan Kang Taemo dan rekannya yang akan menghadiri uji rasa masakan para koki. Dari situ Shin Hari memutuskan untuk tidak menghadiri acara itu dan beralasan sakit perut. Tiba di acara, para kelompok satu memperkenalkan kokinya yang tak lain adalah Minwo kepada Kang Taemo. Lalu Kang Taemo mencicipi makanan Minwo dan ia menyukainya. Malamnya, Shin Hari ke restoran Minwo dan menyampaikan bahwa di kantor tadi banyak staf kantor yang menyukai makanannya. Kemudian Minwo membahas tentang acara konser yang dulu tiketnya ia kasih. Awalnya Minwo meledeknya, namun Shin Hari ternyata pergi ke konser itu dengan pria yang tak lain adalah Kang Taemo. Minwo sangat ingin melihat pria yang bersamanya. Namun Shin Hari menyuruh Minwo mengurusi hubungannya dengan pacarnya, dan ia akan mengurus urusannya sendiri. Seketika wajah Minwo seperti kecewa mendengar ucapan Shin Hari. Beberapa saat Shin Hari keluar dari toilet. Ia baru menyadari bahwa Kang Taemo dan sekretarisnya ada di sana. Kemudian ia kabur. 이민우 셰프님의 음식이 더 궁금해졌어요. 제가 맛있는 거 한번 드셔보겠습니다. 역시 인기가 많네요. Minwo lalu menemui mereka dan mengatakan bahwa di restorannya juga ada Shin Hari. Minwo yang menyadari Shin Hari tidak ada di restorannya kemudian menghubunginya. Kang Taemo yang mendengar nada dering itu merasa tak asing, sebab ia pernah melihat konser saat itu bersama Geum-hui. Kemudian Shin Hari mengangkat telepon dari Minwo. Ia beralasan bahwa ia pulang karena restoran ayamnya sedang ramai pengunjung. Shin Hari lalu menemui Jin Yong-so. Di sana Jin Yong-so bercerita bahwa pria yang ia suka ternyata sekretaris Cha Seung-hon dan apartemen mereka berdekatan. Ia melarang Shin Hari untuk main ke unitnya itu karena bisa saja Shin Hari ketahuan. Sementara itu, Kang Taemo dan sekretaris Cha Seung-hon mencicipi makanan Minwo. Kemudian ia bertanya kepada Minwo tentang pertemanan Minwo dan Shin Hari. Minwo mengatakan bahwa ia telah berteman dengan Shin Hari selama 7 tahun. Saat perjalanan pulang, sekretaris Cha Seung-hon heran terhadap Kang Taemo yang menanyakan hubungan Minwo dan Shin Hari. Apakah gara-gara gosip di kantor yang bilang bahwa Shin Hari menyukai Minwo? Kang Taemo merasa cerita mereka mirip dengan Shin Geum-hui dan temannya. Paginya, sekretaris Cha Seung-hon pergi ke rumah Kang Taemo dan kakeknya. Sebelum makan, ia masuk ke kamar masa kecilnya ketika tinggal bersama Kang Taemo. Di kamar itu terdapat foto yang memperlihatkan jika ia diadopsi dari panti asuhan. Kang Taemo meminta sekretaris Cha Seung-hon agar ia mau pindah lagi ke rumahnya dibanding hidup sendiri. Namun ia menolaknya. Kakeknya pun berharap demikian. Ia ingin sekali rumah ini ramai dan kakeknya ingin agar nanti Geum-hui juga ada di rumahnya dan melahirkan cucu yang lucu. Lalu kakek Kang Taemo menyuruh mereka agar sering sarapan bersama di rumah itu. Kemudian sekretaris Cha Seung-hon bilang bahwa jadwal Kang Taemo sangat padat. Karena tidak percaya, sang kakek melihat jadwal handphone Cha Seung-hon. Tak sengaja ia melihat jadwal kencan perasaan 1 tahun hubungan Kang Taemo dengan Geum-hui. Di luar, saat kakeknya sedang menceramahi dia, 주년을 까먹냐? 어쭈?
Kakeknya menyuruh agar Kang Taemo segera merayakan kencannya dengan Shin Geum-hui, dan ia akan memesankan sebuah restoran untuknya. Keesokannya, para staf kantor mengadakan syuting iklan. Ketika di perjalanan pulang, kakek Kang Taemo tak sengaja melihat mereka yang sedang syuting. Ia pun ke sana dan melihat mereka. Shin Hari yang kaget melihat kakek Kang Taemo ada di sana, 왜 하필 촬영장 근처는 지나가셔서 알아보시는 거 아니겠지? lalu sang kakek mengobrol dengan teman Shin Hari. Saat sedang asik mengobrol, kakek Kang Taemo mendengar bunyi handphone, yang ternyata bunyi itu dari handphone Shin Hari. Kemudian temannya yang tahu bahwa itu milik Shin Hari langsung menyuruh Shin Hari ke sana. Karena takut ketahuan, ia bertingkah aneh. Ternyata yang menghubunginya adalah Kang Taemo. Ia merebutnya dan langsung pergi tanpa permisi. Lalu ia bersembunyi di toilet, dan ia mengatakan kepada Kang Taemo bahwa ia sedang bekerja. Kemudian Kang Taemo menanyakan kesehatan mata Shin Hari yang saat itu terkena bola. Lalu ia mengajak Geum-hui untuk merayakan 1 tahun kencan mereka. Shin Hari menolaknya, sebab ia sedang di luar kota. Kang Taemo kemudian menutup teleponnya. Sementara itu, saat kakeknya sedang mengobrol dengan salah satu teman Shin Hari, ia merasakan sakit perut. Dengan cepat, teman Shin Hari yang satunya lagi mengantarkannya ke toilet. Ketika Shin Hari akan keluar, ia melihat kakek Kang Taemo ada di sana. Ia kembali lagi ke toilet dan menutup pintunya. Karena kakeknya sudah tak tahan, akhirnya mereka saling menarik pintu satu sama lain. Setelahnya, dengan terpaksa, kakek Kang Taemo saat akan pulang memakai celana teman Shin Hari. Sementara itu, di unit Jin Yongso, saat ia akan menuju loker surat, ia melihat pria misterius mengambil surat dari loker miliknya. Kemudian pria itu meminta maaf dengan beralasan dirinya tak sengaja mengambil surat milik Jin Yongso. Ternyata di sana juga ada Cha Seung-hon yang curiga dengan pria misterius itu. Namun sesaat ia menghiraukannya dan pergi. Malamnya, Kang Taemo menghubungi Shin Geum-hui untuk menemuinya di luar rumah. Kang Taemo berniat akan memberikan sesuatu kepadanya. Shin Geum-hui yang belum siap untuk menemuinya, ia meminta agar Kang Taemo menunggunya di taman di dekat rumahnya. Shin Geum-hui kemudian datang dengan memakai jaket beruang yang menutup wajahnya dengan helm. Dengan merasa aneh, Kang Taemo lalu memberikan hadiah pemberian dari kakeknya untuk Geum-hui. Ia juga memberikan obat salep untuknya. Sebagai gantinya, Shin Hari memberikan ayam goreng untuk Kang Taemo dan kakeknya, lalu Geum-hui pergi. Kemudian tibalah di hari H, di mana mereka akan merayakan 1 tahun kencannya. Kang Taemo mengajak Shin Geum-hui ke tempat baju. Merasa sudah ada yang cocok untuk Shin Geum-hui, mereka pun pergi ke restoran milik kakeknya. Mereka di sana sangat menikmati masakannya. Saat selesai makan, tak sengaja tas Shin Hari terjatuh. Ia berniat mengambil tasnya itu, dan Kang Taemo mencoba membantunya demikian. Karena baju yang ia kenakan agak kekecilan, dan saat staf restoran akan memberikan kue ulang tahun kepada mereka, Kang Taemo dengan sigap menutupi baju Shin Geum-hui yang sobek dengan beranda di belakang Shin Geum-hui. Sementara itu, Jin Yongso yang sedang di gym bertemu dengan Cha Seung-hon dan pria misterius itu. Jin Yongso kemudian berlari bersama pria misterius itu. Namun wajahnya tetap fokus kepada sekretaris Cha Seung-hon. Saat istirahat di ruang ganti, Cha Seung-hon bertemu dengan pria misterius itu. Tiba-tiba salah satu pria yang ada di sana menanyakan waktu jam. Pria misterius itu lalu membantu menjawabnya. Cha Seung-hon heran dengan kacamata yang dipakainya, sebab jelas-jelas penglihatannya masih normal. Kemudian pria itu menemui Jin Yongso dan memberikannya hadiah sebagai permintaan maaf atas kesalahannya tempo hari.
dan ia pun menerimanya. Kemudian mereka menikmati malam itu dengan kembang api seperti di film-film. 진짜 예쁘구나. 그쵸? 예쁘네요. Kang Taemo lalu mengantarkan pulang Shin Geum-hui. Saat perpisahan, mereka malu-malu. Di perjalanan pulang, Kang Taemo tak sengaja melihat dompet Shin Geum-hui yang ketinggalan di mobilnya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Shin Geum-hui dan menghubunginya. Sesampainya di sana, ia melihat Minwo datang ke rumahnya dan memanggil nama asli Shin Geum-hui yang tak lain adalah Shin Hari. Taemo melamun dan bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian ia melihat isi dalam dompet Shin Geum-hui dan ia melihat kartu namanya adalah Shin Hari. Karena masih belum percaya, ia mencoba menghubunginya. Dan ternyata... 여보세요? Apa yang akan terjadi? Apakah penyamaran Shin Hari akan terbongkar? Atau ia akan berpura-pura memiliki kembaran seperti sinetron Indonesia? Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Bye-bye!